Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bu Ukhti Aulia Izati, biasa dipanggil Bu Ukhti. Hari ini kita akan belajar tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran pertama. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak di rumah sikap duduk, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingin bertanya, di sini siapa yang pernah menonton berita di televisi tentang perakiraan cuaca? Kira-kira apa saja sih cuaca yang ada di negeri kita, di negeri Indonesia? Pada hari ini kita akan belajar mengenai keadaan cuaca. Tujuannya untuk apa? Agar kita mengetahui berbagai macam cuaca yang ada di negeri kita. Nah, tentunya cuaca pada daerah tempat kalian masing-masing pastilah berbeda. Ibu sangat yakin itu. Mungkin ada yang di daerahnya sedang mendung, ada yang cerah, atau ada yang sudah hujan. Nah, di sini Ibu membawa contoh simbol-simbol cuaca yang ada di negeri kita, Indonesia. Yang pertama ada cuaca cerah, lalu ada cerah berawan, ada cuaca mendung, dan ada cuaca hujan. Setelah kita mengetahui simbol-simbol cuaca yang ada di Indonesia, mari kita simak video yang akan Ibu tampilkan tentang berita di televisi mengenai perakiraan cuaca. Ya, pemirsa, walaupun sebagian besar dari Anda diharapkan untuk bekerja di rumah saja atau berdiam di rumah saja, tetapi ada baiknya Anda tetap menyimak informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 16 April 2020 untuk sejumlah kota besar di Indonesia yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita akan lihat yang pertama ini adalah dari Banda Aceh. Kota Banda Aceh hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu berkisar 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian pula dengan kota Medan, Sumatera Utara yang juga akan cerah berawan pada hari ini dengan suhu berkisar 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sementara untuk ibu kota Jakarta diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari nanti dan suhunya berkisar 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Selanjutnya kita lihat kota Bandung, Jawa Barat yang hari ini diperkirakan akan cerah berawan, sama halnya dengan kota Surabaya juga hari ini diperkirakan akan cerah berawan. Sementara untuk wilayah kota Semarang pun diperkirakan akan cerah pada contoh video siaran televisi mengenai perkiraan cuaca,
Kira-kira apa sih cuaca itu? Nah, cuaca yaitu suatu keadaan yang dapat berubah-ubah dan berlangsung secara tidak lama. Contohnya tadi, di Medan cuacanya cerah, tetapi di Jakarta belum tentu sama. Di Jakarta, di perakiraan cuacanya bisa saja mendung. Padahal kan sama-sama satu Indonesia. Itulah yang dinamakan cuaca. Nah, setelah kita melihat tentang video perakiraan cuaca, mari kita bersama-sama membaca teks yang akan Ibu tampilkan. Anak-anak bisa membaca bersama orang tua di rumah. Kegiatan di pagi hari. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini, dan Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar, lalu ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 2 potong. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ya, sudah selesai ya anak-anak membacanya. Sekarang Ibu bawa apa? Ibu bawa buah pisang. Siapa yang suka buah pisang? Nah, buah pisang ini baik untuk kesehatan kita. Kalian di rumah jangan malas-malas untuk memakan buah dan sayur ya. Nah, buah pisang ini kalau Ibu bagi 2, maka akan menjadi setengah. Setengah dapat dituliskan 1/2. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video apa sih itu pecahan dan contohnya. Mari kita simak bersama-sama. Ibu mempunyai kue. Untuk membaginya dengan ayah, ibu memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama rata. Berapa bagiankah yang ayah dan ibu dapatkan? Dalam matematika, ibu dan ayah masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. 1/2 merupakan bilangan pecahan, di mana angka 1 dinamakan pembilang, sedangkan angka 2 dinamakan penyebut. Dalam sehari-hari, kita mengenal pecahan 1/2 sebagai setengah. Bagaimana jika kakak dan adik juga menginginkan kue tersebut? Maka, ibu akan membaginya menjadi 4 bagian, yaitu untuk ayah, ibu, adik, dan kakak. Masing-masing orang mendapat 1 bagian dari keseluruhan 4 potong kue. Bilangan pecahan yang ditulis adalah 1/4, di mana angka 1 disebut pembilang, sedangkan angka 4 dinamakan penyebut. Bagaimana? Mudah bukan bahasan tentang bilangan pecahan ini? Nah, seperti apa bilangan pecahan jika adik mendapatkan 2 bagian dari kue tersebut? Kita bahas ulang lagi ya. Ayah dan ibu mendapatkan 1 bagian kue. Kakak tidak mendapat kue. Sedangkan adik mendapatkan 2 bagian kue. Maka, bilangan pecahan untuk bagian kue adik adalah 2/4. Sedangkan ibu dan ayah tetap mendapatkan bagian 1/4 dari kue tersebut. Jumlahnya tetap sama dengan yang awal, yaitu 4/4 bagian dari kue. Semakin paham kan? Mari kita simpulkan. Bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang menunjukkan bagian dari sesuatu. Apabila kita memotong kue menjadi 2 bagian, maka 1 bagiannya jika dinyatakan dalam bentuk bilangan adalah 1/2.
di mana angka 1 disebut pembilang, sedangkan angka 2 dinamakan penyebut. Sekian dulu materi kita kali ini. Jangan sampai lupa ya, latihan terus, dan supaya lebih jelas, adik-adik bisa bertanya kepada guru atau orang tua di rumah. Siapa bilang belajar matematika itu sulit? Sampai bertemu di materi berikutnya. Nah, sudah paham ya anak-anak mengenai apa itu pecahan? Dan sekarang ibu mau bertanya, ketika malam hari hujan, apa sih yang kalian lakukan bersama keluarga di rumah? Apakah duduk bersama, ataukah belajar bersama? Nah, ketika cuaca hujan, maka ketika malam hari tidak terlihat bintang. Namun, ketika cuacanya cerah, pada malam hari akan sangat terlihat jelas bulan, bintang. Nah, di sini ibu punya lagu, judulnya Ambilkan Bulan, Bu. Tahu ya semuanya? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ambilkan bulan, Bu, ambilkan bulan, Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan, Bu, untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan, Bu, ambilkan bulan, Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan, Bu, untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ya, hebat untuk kalian semua. Nah, pada buku siswa terdapat teks lagu yang berjudul Ambilkan Bulan, Bu. Sekarang tugas kalian di rumah yaitu menandai mana yang harus nadanya rendah dan mana yang nadanya harus tinggi. Nah, di sini anak-anak bisa belajar bersama dengan ibu bapak di rumah untuk menandai manakah kalimat lagu yang harus dinyanyikan dengan nada rendah dan mana yang harus dinyanyikan dengan nada tinggi. Anak-anak, setelah kita mengetahui berbagai macam cuaca yang ada di Indonesia, kita haruslah wajib mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Nah, pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan yaitu pengertian cuaca. Cuaca adalah suatu keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu, dapat berubah-ubah dan berlangsung secara tidak lama. Cuaca di Indonesia ada 4. Yang pertama, cuaca cerah, cerah berawan, mendung, dan hujan. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan selama masa pandemi, dan jangan lupa berdoa ya, semoga masa pandemi ini segera berlalu agar kita dapat bertemu lagi di sekolah kita tercinta. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Uhti minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.